Halo, bertemu lagi dengan saya, Nuni Kurniasi. Kali ini kita akan membahas tentang Haiku Journal, ya. Nah, pasti udah denger dong tentang Haiku Journal, apalagi beberapa waktu lalu ada banyak sekali record, ya, yang dihapus dari Scopus. Nah, setelah ditelusuri, ternyata jurnal tersebut masuk kategori Haiku Journals. Nah, kita akan bahas apa itu Haiku Journal dan bagaimana mengenalinya. Oke? Haiku Journal adalah jurnal-jurnal palsu yang membajak jurnal-jurnal asli. Jurnal-jurnal palsu ini membuat duplikasi website dari jurnal-jurnal asli. Biasanya mereka menduplikasi jurnal-jurnal bereputasi dengan menggunakan data yang sama dengan yang ada di dalam website jurnal yang asli. Sebagai contoh, sebuah Haiku Journal dia mempergunakan nama yang sama dengan nama jurnal yang asli, kemudian mempergunakan ISSN yang sama dengan jurnal yang asli. Nah, kemudian bagaimana mengenalinya, gitu ya? Untuk mengenali apakah sebuah jurnal itu masuk Haiku Journal atau bukan, tentu saja kita harus melakukan pengecekan langsung ke website jurnal tersebut, gitu ya. Kita perhatikan ada nggak sih keanehan di dalam jurnal tersebut, gitu ya, atau di dalam website tersebut. Ada beberapa ciri sebuah Haiku Journal, antara lain kita lihat editorial board-nya. Ada nggak sih editorial board di dalam website tersebut? Kalau ada, bagaimana identitasnya lengkap nggak? Atau cuma nama gitu ya, tanpa afiliasi sehingga sulit untuk dilacak secara online. Ya. Namun demikian ada juga Haiku Journal yang melakukan call for editor, kemudian mungkin ada pelamar gitu ya, dan datanya dipergunakan, disalahgunakan oleh Haiku Journal tersebut. Kemudian biasanya juga yang jurnal palsu ini skop subjeknya ini tidak jelas, sehingga subjek apapun bisa masuk. Informasi yang disajikan di dalam websitenya juga tidak jelas, ya misalnya APC-nya berapa nih ya, susah banget nih nyari informasi tentang biaya submit ke sana gitu ya, atau biaya publikasi di sana. Kemudian biasanya juga mereka menawarkan waktu yang relatif cepat untuk menerbitkan sebuah artikel dan tanpa proses peer review atau peer review-nya juga asal aja gitu ya. Nah, kemudian kita coba baca beberapa artikel di website tersebut ya, kita coba download, kita coba baca, kita perhatikan kualitasnya. Ini artikel-artikelnya masuk ke dalam kategori berkualitas atau tidak gitu ya, kualitasnya tinggi atau rendah gitu. Kemudian perhatikan dari sisi teknisnya gitu ya, template-nya seragam atau enggak, kemudian ada banyak tipe atau enggak gitu ya. Biasanya di yang Haiku Journal ini ada banyak tipe karena editornya juga tidak bekerja gitu ya. Nah, kemudian perhatikan bagaimana proses submitnya, apakah mempergunakan OJS ataukah email. Kalau mau pergunakan OJS biasanya mereka OJS-nya tuh lebih simpel gitu ya. Kemudian kalau mau pergunakan email, kita perhatikan apakah emailnya mau pergunakan email resmi dari sebuah institusi. Misalnya kalau institusi perguruan tinggi itu kan udah pasti ACID gitu ya, kemudian edu atau apa gitu ya, ada banyak ya yang domain untuk education gitu, atau mungkin pakai domain yang lain yang merupakan domain yang resmi, atau bukan mempergunakan domain yang resmi, misalnya pakai Gmail gitu ya, atau Yahoo dan lainnya. Nah, kalau misalnya mempergunakan email yang tidak resmi, ya kita mungkin perlu mencurigai itu ya, apakah masuk kategori jurnal ini. Kemudian ada juga daftar Haiku Journal yang sudah disusun ya awalnya sih oleh BILS ya, kemudian dilanjutkan oleh komunitas-komunitas ini seperti di dalam predatoryjournal.com. Ini bisa dilihat gitu ya, ada di situ Haiku Journal daftarnya ada, itu sudah diurutkan berdasarkan alfabetis. Kita bisa lihat nanti ada dua bagian, ada Haiku Journal dan Authentic Journal. Jadi yang bagian ini adalah jurnal-jurnal jurnal-jurnal palsu gitu ya, yang meng-create sebuah website yang menyerupai
jurnal yang asli. Nah, yang ini adalah website dari jurnal yang asli. Jadi nanti kita bisa lihat di website ini ataupun website lainnya ya yang merupakan turunan dari predatory bills gitu ya. Nah, kemudian apakah perbedaan antara predatory journal dan high catch journal? Predatory journal itu jurnalnya betul ada. Ya, hanya saja jurnalnya dinilai tidak melakukan peer review dengan benar. Sementara high catch journal itu jurnalnya palsu, hanya berupa duplikasi dari jurnal lain. Dengan demikian, artikel pada predatory journal adalah artikel yang memang diterbitkan oleh sebuah jurnal yang dikategorikan sebagai predator. Sementara artikel yang terbit di high catch journal ini sebenarnya tidak terbit di jurnal yang dimaksud gitu ya, hanya tercantum di website sebuah high catch journal atau duplikasi dari jurnal yang asli. Nah, jadi apakah artikel yang terbit di sebuah high catch journal dapat dikategorikan sebagai published article atau unpublished article? Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Salam.